يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah setiap hari Ahad subuh. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini, ilmu yang kita pelajari bersama dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan kepada keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita langsung buka surah Al-Maidah ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Ya, kita bahas hukum-hukumnya sedikit. Kalau bagian yang kedua itu ada nun ketemu lam, ya langsung masuk ke lamnya. Nunnya nggak usah dibaca lagi. Wa mal lam. Ada mim sukun ketemu ya, itu idhar. Ya, dibaca idhar. Ada mim sukun ketemu ba, dibaca idgham. Oh, bukan idgham, itu apa namanya? Ikhfa ya, ikhfa syafawi. Ada mim sukun ketemu ba, didengungkan juga panjang. Terus ada mat jaiz munfasil ya. Ada mat tabi'i bertemu hamzah tapi di lain kata, jadi harus panjang. Ada benderanya itu. Bima anzal. Ada nun sukun ketemu za, panjang juga, ikhfa. Kemudian lamnya Allah itu harus dibaca tebal. Allah. Ulaika itu juga panjang karena itu namanya wajib.
wajib muttasil. Mad tabi'i bertemu hamzah tapi dalam satu kata. Faulaik. Kemudian fa-nya mad tabi'i biasa, panjang biasa, sedikit panjangnya. Kemudian yang terakhir itu adalah mad arid lisukun. Jadi mad tabi'i bertemu dengan waqaf. Maka panjangnya boleh pilih. Boleh 1 alif, boleh 2 alif, atau 3 alif. Tapi sebaiknya kalau kita baca Quran, mad arid lisukun itu dibaca seragam. Itu sebaiknya seragam. Kalau mau 1 alif ya 1 alif semua. Kalau mau 2 alif ya 2 alif semuanya. Setiap ada mad tabi'i bertemu dengan sukun biasanya di akhir ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ya, baik, kita artikan perkata wal yahkum, dan hendaklah memutuskan hukum, dan hendaklah memutuskan perkara, dan hendaklah menghakimi, hakim, dan hendaklah memutuskan suatu perkara. Siapa? Ahlul Injil, para pengikut Injil, keluarga Injil. Dan hendaklah memutuskan perkara, hendaklah memutuskan hukum. Para pengikut Injil itu hendaklah memutuskan hukum, artinya perintah ini. Hendaklah orang yang beriman itu berkata baik, maka dia adalah perintah. Ya, maka dia adalah perintah. Dan hendaklah memutuskan hukum para pengikut Injil bima, dengan apa yang anzalallahu, Allah telah menurunkan, dengan apa yang Allah telah menurunkan, fihi. Apa itu fihi? Apa? Fihi apa fihi? Di dalamnya. Takutnya salah nulis, soalnya ditulis di dalamnya. Di dalam apa maksudnya? Di dalam Injil. Dan hendaklah pengikut Injil itu memutuskan perkara, memutuskan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah di dalam Injil itu. Ayat sebelumnya kan udah kita baca bersama. Di dalam Injil itu berisi kebenaran. Berisi apa? Hudan wa nur. Ayat sebelumnya kan gitu. Ya, berisi petunjuk dan berbagai keterangan. Hudan wa nur. Gimana kemarin? Kan ada kan di ayat sebelumnya. Wa atainahul injila fihi hudan wa nur. Dia telah memberikan Injil yang di dalamnya ada hudan wa nur. Ada berbagai petunjuk dan berbagai keterangan. Ya, hendaklah berhukum, memutuskan perkara dengan apa yang telah diturunkan Allah di dalam Injil. Waman, dan barang siapa lam yahkum, tidak memutuskan hukum bima anzalallahu, dengan apa yang telah diturunkan Allah, faulaika, maka mereka itulah humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Barang siapa tidak memutuskan hukum, tidak memutuskan perkara dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini cukup terkenal. Bahkan di ayat sebelumnya udah diulang-ulang ini. Ayat mirip dengan penggalan yang kedua itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah orang yang fasik. Di ayat sebelumnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul
zalimun. Ya, betul ya. Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat sebelumnya lagi mirip dengan ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Nah, faulaika humul kafir. Barang siapa tidak memutuskan hukum, tidak memutuskan perkara dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, meskipun ayat ini tentang Bani Israel, asbabun nuzulnya, tapi karena ini adalah Al-Quran, maka ia tetap berlaku umum. Ya, tetap berlaku juga bagi kita, sebagaimana perkataan dari para ulama. Karena apa? Karena sebetulnya isi di dalam Injil itu sama dengan Al-Quran. Isinya itu sama. Ajaran pokok-pokoknya itu adalah sama. Khususnya tentang ketauhidan, ya, tentang tauhid. Jangankan tentang tauhid ya, yang dimana dari Nabi Adam sampai sekarang itu tetap sama kalau ajaran tauhid. Kecuali hukum-hukum fikih misalkan, yang ada apa istilahnya penyempurnaan. Nah, kok ada penyempurnaan? Apakah Allah itu dulu nggak tahu terus jadi tahu gitu? Ya enggak begitu juga. Itu sebetulnya banyak hikmah dari perbaikan-perbaikan itu. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Misalnya yang udah kita pelajari bersama adalah di dalam Injil, di dalam Taurat itu terdapat hukum potong tangan bagi orang yang mencuri, ada hukum rajam bagi orang yang berzina, kemudian apalagi hukum kisos bagi orang yang membunuh, kisos ya. Jadi begitu. Sama ternyata di Islam juga begitu. Sama kan, itu hukum fikih ya, tapi tetap sama. Kalau sudah termaktub di dalam Al-Quran, artinya itu adalah berlaku umum. Ya, kira-kira itu ya. Ayatnya cukup pendek, tafsirnya pun cukup ringkas ini ayat. Tapi isinya luar biasa. Karena apa? Di sini ada perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh kita semuanya. Baik, dibaca satu persatu. Satu ayat aja langsung ya, karena pendek ya. Dari Pak Nanda. Kita langsung masuk ke penjelasan dari beberapa tafsir tentang ayat ini. Tafsirnya cukup pendek aja ya. Yang bagian yang pertama, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Hendaklah mereka beriman kepada semua yang terkandung di dalam kitab Injil. Ini maksud yang pertama dari bagian yang pertama. Yang kedua, hendaklah mereka menegakkan semua apa yang diperintahkan Allah di dalamnya, yang antara lain adalah berita gembira tentang kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk mengikutinya dan membenarkannya apabila dia telah datang. Itu ada di dalam Injil maupun Taurat tentang kedatangan Rasulullah. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 68, ini belum sampai ke ayat itu kita. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'. Wahai ahli kitab, kalian tidak dinilai beragama sedikit pun. Hatta tuqimut Taurata wal Injil. Sampai kalian menegakkan Taurat dan menegakkan Injil. Wa ma anzala ilaikum mir rabbikum. Dan menegakkan apa yang diturunkan kepada kalian. Maksudnya Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran.
kalian tidak dinilai beragama sedikit pun sampai kalian menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Penjelasan ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang pertama dari ayat ini. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Maksudnya adalah perintah mengamalkan dan menerapkan Injil setelah turunnya Al-Quran. Nah, kemudian apa maksud dari perintah ini? Jadi setelah turun Al-Quran kok masih diperintah untuk menegakkan Injil? Maksudnya adalah untuk mencegah dan melarang mereka dari tindakan mengubah-ubah apa yang terkandung di dalam Injil sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap Taurat. Nah, gitu. Mencegah dan melarang mereka dari tindakan mengubah-ubah kitab Injil sebagaimana perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap kitab Taurat. Ternyata Injil pun juga dirubah-rubah sampai sekarang ya. Hanya Al-Quran yang dijamin langsung oleh Allah ya. Hanya Al-Quran yang dijamin langsung oleh Allah keasliannya. Ini ada di dalam tafsir Al-Munir. Itu saja tafsirnya dari bagian yang pertama. Kemudian langsung masuk ke bagian yang kedua. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya adalah, atau fasik yang dimaksud adalah keluar dari ketaatan kepada Tuhannya, cenderung kepada yang batil dan meninggalkan kebenaran. Ini fasik. Jadi, cenderung kepada yang batil dan meninggalkan kebenaran. Tafsir Ibnu Katsir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Maksudnya adalah orang-orang yang membangkang. Jadi maksud dari fasik di sini adalah orang-orang yang membangkang serta keluar dari rel hukum dan syariat-syariat Allah, menolak dan mengingkari hukum Allah. Maka ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Mengakui tapi tidak melaksanakan hukum Allah, maka ia adalah dolim dan fasik. Ini di dalam tafsir Al-Munir. Nah, sudah selesai, itu aja tafsirnya. Saya kira cukup jelas ya, ini tafsirnya. Apa yang dimaksud fasik, apa yang dimaksud dengan kafir, apa yang dimaksud dengan dolim. Ya. Sudah kita jelaskan panjang lebar sebetulnya dahulu tentang pada waktu ayat 44 tentang hal ini. Nah, kemudian apa ibrohnya? Ibroh yang bisa kita ambil dari ayat 47 dari surah Al-Maidah ini. Ada dua saya mencatatnya. Yang pertama, memutuskan perkara dengan hukum Allah adalah wajib. Ini hukumnya ya. Jadi wajib memutuskan perkara dengan hukum Allah. Cuma jangan dijadikan salah, dijadikan suatu hal yang sembarangan ya. Dan ayat ini kalau orang-orang umum nanti dibilanginya radikal. Enggak ya, ini Al-Quran. Memang begitu ayatnya ya. Wah, ini ayatnya radikal ini. Enggak, memang begitu. Ayat-ayat dari Allah memang seperti itu. Tergantung kita memahaminya seperti apa. Nah, memahaminya bagaimana? Pakai ulama. Nah, pakai ulama, nggak boleh dipahami secara tekstual atau secara terjemah aja. Bagaimana perkataan ulama tentang hal ini? Begitu. Jadi wajib memutuskan perkara dengan hukum Allah. Ini kan perintah untuk ahlul Injil. Buat orang pengikut kitab Injil, kita kan bukan. Kita juga sebetulnya harus beriman kepada Injil, kan begitu. Dan meskipun begitu, ayat ini karena ada di Al-Quran berlaku umum. Dan keumumannya juga disebut di akhir ayat ini. Wa man lam yahkum. Barang siapa yang tidak berhukum
atau tidak memutuskan perkara sebagaimana yang diturunkan Allah. Ini juga umum perkataan Allah di bagian yang kedua ini. Ya, ayat ini adalah umum. Itu ibrah yang pertama. Wajib memutuskan perkara dengan apa yang telah diturunkan Allah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah orang yang memutuskan perkara tidak dengan hukum Allah, maka ia adalah fasik. Orang yang memutuskan perkara tidak dengan hukum Allah, maka ia adalah fasik. Kalau kita gabungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, maka bisa kita jelaskan begini. Kan ada 3 ayat itu, 3 yang berbicara mirip dengan ini. Kalau tidak memutuskan hukum dengan hukum Allah, maka ia adalah kafir, ia adalah zalim, dan ia adalah fasik. Nah, bagaimana penjelasannya? Di sini ngomongnya yang memutuskan ya, berarti hakimnya maksudnya. Atau bukan hakim tapi yang memutuskan lah. Pokoknya orang pihak yang memutuskan, bukan yang diputuskan. Kalau yang diputuskan beda lagi. Kenapa kok yang memutuskan di situ kan memakai ini, bukan majhul kan? Yahkum, maka yang memutuskan. Atau gampangnya kita ngomongnya hakimnya lah, pemutus perkaranya. Makanya berat jadi hakim itu. Sangat berat. Kalau bisa tidak usah bercita-cita jadi hakim kalau nggak bisa memutuskan dengan adil ya. Berat sekali. Nah, paling tidak kita itu adalah hakim bagi diri kita sendiri. Kalau kita laki-laki itu hakim bagi keluarga kita. Nah, jadi kita pihak yang mengambil keputusan karena kita adalah pemimpin keluarga. Ya, pemimpin keluarga. Kita yang memutuskan. Misalnya saja ya, contoh gampangnya adalah kalau kita ngasih nama anak kita misalnya. Itu kita yang memutuskan meskipun kita musyawarah dulu sama istri kita. Ini nama anak kita siapa ya nanti ya? Oh, ini aja ya. Boleh, tapi itu bentuknya usul. Nah, usul itu bisa diterima, bisa tidak. Kita terakhir yang memutuskan memberikan nama anak kita. Tidak boleh kita terus, istri kita terus itu. Nggak boleh, pokoknya namanya ini. Jadi istrinya yang memutuskan. Tidak boleh itu. Itu sudah merubah tatanan. Ya, merubah tatanan dari Allah. Jadi kita yang memutuskan. Paling tidak, kita itu adalah hakim bagi diri kita sendiri, ya, hakim bagi diri kita sendiri. Kita mau mengambil jalan ke sana, memutuskan mengikuti jalan ke sana atau ke sini, itu adalah keputusan dari kita sendiri. Nggak ada yang memaksa, Kita mau sholat, mau nggak sholat, kita sendiri yang memutuskan, iya kan? Nah, makanya kita akan dimintai pertanggungjawaban karena itu. Yang memutuskan kafir atau kafir apabila dia menolak dan mengingkari hukum Allah. Kalau dia menolak dan ingkar kepada hukum Allah, nggak mau kepada hukum Allah, saya nggak mau memutuskan pakai ini, pakai undang-undang saja. Ya, pakai undang buatan manusianya. Jadi kafir, menolak hukum Allah. Menolak hukum Allah, maka dia adalah kafir. Tergantung undang-undangnya. Undang-undangnya kalau selaras dengan Al-Quran, ya enggak, berarti dia tetap menerapkan sebagaimana hukum Allah. Kan tidak mesti namanya Al-Quran kan. Jadi hukum itu tidak mesti namanya Al-Quran. Yang isinya itu loh, kalau isinya selaras dengan Al-Quran, maka dia sebetulnya telah mengamalkan Al-Quran. Gitu. Kafir jika dia menolak dan mengingkari hukum Allah. Jadi ingkar semua terhadap hukum Allah, terhadap apa-apa yang berasal dari Allah, dia nggak mau. Kisos nggak mau, gitu ya, nggak mau. Maka dia adalah kafir. Yang kedua, menghalalkan selain hukum Allah. Jadi menghalalkan selain hukum Allah. Maka ini juga kafir. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa syariat Islam itu tidak layak untuk diterapkan. Nggak layak. Maka ini juga kafir ini. Orang punya keyakinan seperti ini, maka dia kafir dengan sendirinya. Atau meremehkan hukum Allah. Meremehkan hukum Allah, itu juga kafir.
Hukum apa iku? Mosok wong nyolong diketok tangane iku. Hukum apa iku? Apa istilahnya? Kejam itu hukum kayak gitu itu. Nah, diremehkan. Maka dia kafir. Sama hukum-hukum Allah kalau diremehkan maka dia kafir. Ada di hadis itu tentang sholat Jumat bagaimana? Kalau dia tidak hadir pada sholat Jumat karena malas gitu ya, maka dia adalah munafik. Tapi kalau dia tidak mendatangi sholat Jumat karena meremehkan perintah itu, maka dia adalah kafir. Gitu ya. Maka dia adalah kafir. Kalau meremehkan. Yang kelima, menentang dan melecehkan hukum Allah. Maka dia juga kafir. Jadi kafir itu, kalau hal-hal seperti ini berada dalam hatinya atau dalam perbuatannya, maka dia kafir. Menolak dan mengingkari hukum Allah. Yang kedua, menghalalkan selain hukum Allah. Yang ketiga, yakin bahwa syariat Islam itu tidak layak diterapkan. Pokoknya syariat dari Allah lah. Yang keempat, meremehkan hukum Allah. Yang kelima, menentang dan melecehkan hukum Allah. Maka dia adalah kafir. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Fasik. Ya. Fasik itu jika bagaimana? Yang pertama, jika yang bersangkutan atau yang memutuskan perkara itu mengakui hukum Allah. Nah, mengakui hukum Allah tapi tidak melaksanakannya. Nah, ini bermaksiat, ini yang disebut dengan fasik. Dia sebetulnya mengakui, iya itu memang hukumnya ancene ngono yang betul itu, tapi dia tidak melaksanakan. Maka ini fasik namanya. Tidak ingkar, dia tidak ingkar, tapi dia tidak melaksanakan. Nah, kemudian yang kedua, fasik itu jika yakin bahwa syariat atau hukum Allah itu adalah layak diterapkan. Dia yakin, akan tetapi keputusan terakhir itu bukan di tangannya. Maka ini disebut fasik. Ya, keputusan terakhir itu bukan di tangannya. Maka ini disebut fasik. Bagaimana dengan, itu tadi kan pihak yang memutuskan kan. Bagaimana dengan pihak yang diputuskan? Nah, pihak yang diputuskan ya sudah, dia tinggal mengikuti hukum itu kan. Dia berada, nggak bisa apa-apa karena dia adalah pihak yang diputuskan perkaranya. Berada di pihak yang lemah. Dia bukan pihak yang memutuskan hukuman. Maka tergantung hatinya terhadap hukum Allah. Tergantung hatinya. Kalau dia tetap membenarkan hukum Allah, ya nggak apa-apa karena dia ada pihak yang dihukum gitu. Tapi kalau dia menghalalkan selain hukum Allah, maka dia ya masuk ke dalam kategori kafir juga. Ya memang hukum yang benar itu kayak gini, bukan kayak Al-Quran. Nah itu sudah, itu bahaya, itu sudah masuk kategori kekafiran. Kondisi orang yang tidak menggunakan hukum Allah ada beberapa ya, sebetulnya banyak ya. Saya mencatat ada 5 di sini. Yang pertama, menganggap boleh atau halal. Kondisi orang yang tidak menggunakan hukum dari Allah itu yang pertama karena dia menganggap boleh berbuat begitu. Kemudian menganggap lebih afdol menggunakan selain hukum Allah. Kemudian yang ketiga, menganggap hukum itu setara atau sama dengan hukum Allah. Maka yang seperti inilah yang disebut dengan kafir. Berikutnya mungkin juga karena dia disogok supaya tidak menerapkan hukum yang benar. Atau karena ingin jabatan lebih tinggi, disogok dengan jabatan dan lain-lain. Maka ini dia tidak termasuk kafir ya. Tapi dia adalah zalim dan fasik. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang juhud bukan zuhud ya, juhud atau ingkar terhadap hukum Allah, maka ia kafir. Dan barang siapa yang masih mengikrarkannya, masih mengakuinya, tapi dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim dan fasik. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, ada yang mau didiskusikan dengan hal-hal yang sudah kita bahas? Jadi ibrahnya, yang pertama memutuskan perkara dengan hukum Allah, hukumnya adalah wajib. Yang kedua, orang yang memutuskan perkara tidak dengan hukum Allah,
maka ia adalah fasik, tergantung hatinya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, baik kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dari surah Al-Maidah ayat 47 ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Pahami dengan baik-baik, jangan salah paham dengan ayat ini. Tidak boleh kita pahami sendiri, tapi harus memakai pemahaman para ulama terdahulu yang soleh-soleh. Ya, jangan kita tafsirkan sendiri. Jangan tiba-tiba, wah itu kafir itu, jangan. Ya, jangan begitu. Kita pahami dulu. Kita nggak tahu hati mereka ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri majelis kita ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله